Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Andriani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti Semboyan ing Ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dahulu hingga kini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. 1. Guru adalah subjek utama dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya beranggapan guru hendaknya menjadi aktor utama dalam pembelajaran karena semua pembelajaran di kelas bersumber pada guru, konsentrasi murid fokus pada guru, serta murid hanya mendengar dan mencatat. Guru yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran, dan guru juga yang mengukur tingkat perkembangan murid dengan menyediakan soal untuk murid jawab. 2. Pengajaran sama dengan pendidikan. Sebelumnya, saya beranggapan bahwa pengajaran dan pendidikan adalah hal yang sama. Sama-sama mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid dan bertujuan untuk menjadikan murid dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak mau menjadi mau. 3. Pembelajaran bertujuan mendapat nilai mencapai KKM. Sebelumnya, saya berusaha mengajar sebaik mungkin dengan metode yang bervariasi dengan tujuan agar murid menguasai semua materi pembelajaran dan mendapat nilai setinggi-tingginya. Pembelajaran dikatakan berhasil saat seluruh siswa dapat mendapat nilai yang mencapai KKM, entah bagaimanapun caranya. 4. Setiap siswa diberi tugas dan beban belajar yang sama. Saya sebelumnya menerapkan pembelajaran satu untuk semua, jadi setiap anak mendapat materi yang sama, metode pembelajaran yang sama, tugas-tugas yang sama, dan teknik penilaian yang sama. 5. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang kondusif bagi siswa menurut saya adalah di dalam kelas. Dengan belajar di dalam kelas, kita dapat lebih menguasai pembelajaran dan mempermudah kita untuk mengendalikan siswa. 6. Pemberian sanksi atau hukuman agar merubah siswa lebih baik. Menurut saya, pemberian sanksi atau hukuman bagi siswa yang melanggar aturan harus diberikan secara tegas agar siswa memiliki efek jera tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Berikut contoh pembelajaran konvensional di dalam kelas, di mana guru menjelaskan sedangkan murid duduk, diam, mendengarkan, dan mencatat. 4. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, di antaranya 1. Pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Pembelajaran hendaknya fokus pada murid, di mana murid dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Guru hendaknya memandang murid dengan rasa hormat, berorientasi pada murid, dan bertujuan untuk murid dengan memberikan suasana pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. 2. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan
diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Nilai tinggi dan mencapai KKM bukanlah tujuan utama pendidikan. Pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran murid secara aktif, mengembangkan potensi dirinya dalam segala hal yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak dapat dipisahkan atau dapat memajukan kesempurnaan hidup murid. Jadi, nilai akademik yang tinggi bukan tujuan utama pendidikan, tapi lebih kepada budi pekerti dan keterampilan dalam hidup. Selain merubah pemikiran saya, setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah perilaku saya tentang pendidikan, diantaranya 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakteristik dan kebutuhan anak. Saya akan mencoba mulai belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Saya akan mencoba untuk lebih memahami kebutuhan murid, karakteristik, minat, dan keinginan murid. 2. Merencanakan dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana menyenangkan dan mengesankan, sehingga akan menarik minat murid untuk terlibat aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Suasana yang menyenangkan akan menciptakan kenyamanan bagi murid. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang menyenangkan dengan lebih banyak melibatkan aktivitas murid menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 3. Menciptakan keyakinan kelas atau kesepakatan pembelajaran agar siswa lebih nyaman dan konsekuen. Konsep hukuman atau sanksi bagi murid yang melanggar aturan sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan sekarang. Bukan hanya efek jera yang didapat oleh murid, tetapi juga dapat menimbulkan trauma dan kesan negatif murid terhadap guru dan pembelajaran. Dengan menciptakan keyakinan kelas atau kesepakatan pembelajaran, murid dapat dikenalkan dengan konsekuensi dibanding hukuman atau sanksi. Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya tentang pendidikan. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Kedua, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, saya harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kelima, menerapkan sistem Among. Sistem Among dalam pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan hendaknya berhamba pada murid, di mana memandang murid dengan rasa hormat, berorientasi pada murid, dan bertujuan pada murid. Pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan tidak bertujuan untuk mendapat nilai akademik setinggi-tingginya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti bagi anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofis pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.